Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah pagi hari ini. Kita datang pada Tuhan pagi hari ini dengan membawa segala pujian, hormat dan syukur bagi Dia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan pagi hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Siapapun banyak yang hadir, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan terlalu baik bagi kita semua. Ya, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami pagi hari ini sangat bersyukur karena Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau tinggal memenuhi jiwa kami, tubuh kami, roh kami dekat dan lekat erat dengan hati Tuhan. Kami sudah siapkan hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk mendekat kepada Tuhan, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, layakkan kami untuk kami boleh bersyukur dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Pakai kami semua Tuhan. Haleluya. Yesus terima kasih. Haleluya Yesus terima kasih. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap wajar lahir. Begitu rindu hatiku berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Lebih dari para penjaga, lebih dari
kami berada dalam kesesatan, jika kami dalam keadaan yang berat, Tuhan, Engkau mempertahankan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Datanglah jalanku, menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Datanglah jalanku, menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Mata-mata seperti itu. Ku bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Datanglah jalanku, menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu sekarang dan sungguh bersyukur. Haleluya. Tuhan, sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Kau berkata kepada kami, Kau sampaikan isi hati-Mu kepada kami, agar kami boleh mengerti Tuhan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami tahu Kau memiliki rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu kami tidak cemu-cemu datang pada Tuhan, tidak cemu-cemu, tidak bosan-bosannya kami memuji Engkau. Kami berdoa kepada Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan.
Karena jiwa kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang beri, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, Yesus, kekasih-Mu. Oh Yesus, kekasih-Ku, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang senantiasa rindu untuk menuntun langkah hidup kami sampai kesudahan segala sesuatunya. Engkau mendapati kami tidak bercacat celah. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Sebab itu kami mengucap syukur buat segala karya-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Sampai detik ini kami tetap mengakui hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang dahsyat, Allah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan namanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu untuk senantiasa mendengar isi hati Tuhan yang akan terus membawa kami masuk di dalam rencana kekekalan Tuhan. Kami butuh Engkau sepenuhnya. Sebab itu kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, sehingga setiap firman yang ditabur pagi hari ini, sungguh-sungguh Tuhan, kami dapat menghidupinya di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, haleluya. Beberapa waktu yang lalu pada satu kesempatan Roh Kudus itu memperlihatkan kepada saya ada satu kejadian di mana ini terjadi, bahwa semuanya yang ada, semua segala aktivitas yang ada hancur. Setiap aktivitas yang ada, dan itu saya melihat orang lagi lalu lalang melakukan aktivitas, tiba-tiba mereka mengalami satu kejadian yang dan itu tidak pernah terpikirkan di dalam pikiran saya. Ketika saya melihat itu, ada satu pernyataan dan pertanyaan. Dikatakan seperti ini, kalau sekiranya semuanya itu terjadi, menurutmu bagaimana? Saya tiba-tiba langsung jawab, aku gak takut Tuhan, karena aku memiliki Engkau Yesus di atas segalanya. Jadi waktu saya sampaikan itu, saya sempat teringat orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuhan tolong mereka. Nah, setelah kejadian itu berlalu, tiba-tiba saya dapat tugas ini dari Bapak Gembala. Ketika saya dapat tugas dari Bapak Gembala, tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Coba kita akan buka bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Perikopnya di situ hidup orang Kristen. Ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat
berdoa. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Rasul Yohanes pun juga menyatakan itu di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Minta tolong Kak Dia. Dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ujung daripada kesudahan segala sesuatu. Kita melihat ada begitu banyak, apalagi ini pandemi, yang berdampak pada ekonomi, bukan cuma di satu negara, tapi di seluruh bangsa. Semuanya ini sudah disetting sedemikian rupa, tapi terlepas daripada semuanya itu semua sudah tertulis di sini. Yakobus pasal yang kelima. Minta tolong kalian. Pasal yang ke-7. Kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Nah, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, dan saat ini sudah ada di ambang pintu. Kita diminta untuk tetap bersabar, kita diminta untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ketika segala sesuatunya harus terjadi, dan itu penggenapan firman Tuhan satu persatu terjadi di depan mata kita, Allah mau kita tetap bersabar di dalam segala keadaan. Nah, kalau kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, apalagi antikris sudah mulai muncul dalam situasi keadaan seperti ini, ujung-ujungnya nanti mengerucut bahwa perekonomian akan dikuasai. Penderitaan orang-orang percaya itu akan terjadi kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Kita perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Dikatakan di situ, Ibrani pasal yang ke-10 janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kita tahu bahwa segala sesuatunya yang tertulis di dalam firman Tuhan sudah mulai digenapi satu persatu, coba saya ajak saudara untuk
untuk membayangkan sesuatu. Ini saya nggak ngalu, nggak ngajak saudara ngalu. Coba bayangkan, ketika segala aktivitas yang kita lakukan hari-hari, baik itu di tengah-tengah rumah tangga kita sebagai seorang suami berkomunikasi dengan istri dan anak-anak kita sebagai seorang istri menasehati anak-anak kita, ataupun kita sebagai anak ketika kita menerima nasihat orang tua, dan biasanya bersama-sama kita bercengkrama mendengar atau melihat televisi, tiba-tiba dalam suatu keadaan itu hilang, gak terjadi lagi. Atau mungkin di tempat pekerjaan kita sebagai karyawan atau kita sebagai pimpinan, itu gak terjadi lagi. Atau mungkin di satu organisasi, kita menjadi pengurus atau kita menjadi anggota, semua aktivitas yang kita lakukan itu gak akan terjadi lagi. Yang biasanya ada acara ini, bagaimana mengurus akomodasi, transportasi dan semuanya, itu gak akan terjadi lagi. Apakah kita sudah siap ketika semuanya itu berhenti, semuanya itu gak ada lagi? Karena gak kita bayangkan itu? Sudah siapkah kita? Dan apakah yang kita persiapkan? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita sudah lakukan selama Tuhan memberi kesempatan kita ada di dalam dunia ini? Ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu aktivitas kita akan berhenti. Waktu Roh Kudus kasih hikmat ini, ya Tuhan, bisakah kita mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita? Bisakah kita mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita? Ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena itu dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, fellowship kita. Karena di situlah letak di mana kita saling menguatkan, kita saling menasehati, kita saling mendoakan. Puji Tuhan kalau sekarang kita masih bisa beribadah sebagai pengurus. Kita juga berdoa, kita juga bagaimana caranya untuk yang sepuh-sepuh ini mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena di situ kita akan belajar what next, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Selanjutnya dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Selama kita tidak bisa menguasai diri, selama kita mudah terpancing emosi, kita nggak akan pernah tinggal tenang. Jangan sampai perkara yang kecil, hal-hal yang sepele itu membangkitkan emosi kita, marah kita, dan itu akan mengakibatkan fatal. Kalau kita lihat di televisi berita-berita hari-hari terakhir ini, ngeri sekali. Anak membunuh orang tua, anak bakar rumah orang tua. Akhirnya orang tua tidak ada tempat tinggal, orang tua dibunuh. Bisakah mereka mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang mereka sudah kerjakan? Karena itu jadilah tenang. Ketenangan kita hanya ada di dalam Tuhan.
ketika kita tahu bahwa Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita, segala sesuatunya Tuhan izinkan terjadi. Kalau hal itu terjadi dan kita tahu itu semuanya Tuhan juga kendalikan, kita nggak akan mudah tersulut emosi. Kita akan mudah untuk mengampuni, kita akan mudah untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Tapi kalau tidak, kita nggak akan pernah bisa menguasai diri kita, dan itu akibatnya fatal. Kita nggak akan bisa tenang, dan dikatakan selanjutnya supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita emosi, kalau kita jengkel, marah, kita tidak tenang, kita nggak akan pernah bisa berdoa. Kita nggak akan pernah bisa ngerti hatinya Tuhan. Karena ketika kita berdoa, akan ada banyak perkara-perkara yang Tuhan singkapkan. Dan itu butuh komitmen untuk kita bisa berdoa. Daniel dalam situasi keadaan pun dia komitmen sehari 3 kali. Dia berdoa, dia memuji Tuhan. Bahkan ada satu kejadian ketika Rasul Petrus dipenjara karena memberitakan Injil. Jemaat bersatu untuk berdoa. Dan ketika mereka berdoa, Allah nyatakan mujizatnya. Petrus mengalami mujizat bagaimana sendiri-sendiri penjara rontok. Dan Petrus keluar tanpa sepengetahuan para penjaga. Mujizat terjadi karena ada orang-orang yang berdoa. Dan itu butuh yang namanya komitmen. Memang keadaan situasi yang ada itu selalu memicu kita, membawa kita untuk kita marah. Masalah dikit marah, apalagi kalau kita sudah dengar di mana-mana sudah ada begitu banyak perceraian karena istri tidak menerima uang belanja seperti biasanya. Suami juga nggak bisa memberikan uang belanja sepenuhnya karena di dalam pekerjaan gaji dipotong sekian persen. Ini saya sedang melayani satu keluarga dikarenakan dampak dari pandemi yang ada. Keuangan tidak sesuai dengan pertama bagaimana suami memberi istri uang belanja, jadi masalah. Apalagi ada pihak ketiga yang memicu untuk mereka pisah. Saudara, kita harus bisa menguasai diri kita untuk kita tekan. Tidak langsung ambil satu tindakan yang itu akan merugikan banyak orang, terlebih-lebih merugikan diri kita sendiri. Tapi biar kita menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, tidak mudah emosi, sehingga ketika kita ada di dalam ketenangan, kita dengan mudah ngerti, oh maksudnya Tuhan itu kayak gini. Terima kasih Tuhan, ada jalan keluar. Tuhan janji akan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan janji-janji itu sedang digenapi. Kalau saat ini kita juga sedang merayakan
tahun Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani. Nanti Pak Gem akan sedikit jelaskan itu. Inti profetik dari itu artinya bahwa mulut Elohim itu sedang mengajar untuk kita melalui pintu. Pintu yang diajarkan itu adalah pintu yang sesat. Tapi disitulah janji Allah digenapi. Mengingat bagaimana 2000 tahun yang lalu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bagaimana Dia mencurahkan darahnya sebagai darah perjanjian untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita sewaktu-waktu, kapanpun waktunya, kita bisa menghadap tahta kasih karunia Allah. Dan itu merupakan satu anugerah yang Allah berikan. Oleh karena kematian Yesus Kristus Tuhan, oleh karena darahnya yang dicurahkan sebagai darah pendamaian antara kita dengan Allah. Kalaupun toh kita harus melalui pintu sesat, melalui didikan ajaran di mana Allah sedang memurnikan kita, kekuatannya akan terus memampukan kita untuk kita ngerti hatinya Tuhan. Bahwa Allah sedang mempersiapkan kita semuanya. Kita ini Israel yang dicangkokkan. Kita ini pilihan Allah. Jangan sampai status posisi kita sebagai umat pilihan Allah itu akan tergeser karena kita sendiri yang gegabah. Allah mengasihi kita semua. Karena itu janjinya senantiasa digenapi, dinyatakan di dalam kita. Apapun boleh terjadi, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan Dia akan terus menuntun langkah hidup kita kemanapun kita melangkah. Karena Dia sudah terikat dengan perjanjian itu. Tapi kalau kita keluar dari jalur kasih karunia, ada berapa banyak orang-orang dari awalnya mereka mempertahankan imannya, akhirnya gugur. Hanya gara-gara jodoh, hanya gara-gara pekerjaan. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita, kita bisa tenang dan kita bisa berdoa, di situ Tuhan akan singkapkan pewahyuan-pewahyuan baru. Mulut Elohim yang saat ini sedang mengajar Rosh Hashanah atau Peh itu memberikan pengertian kepada kita bahwa kita saat ini sedang dididik oleh Tuhan untuk kita semua umat pilihannya benar-benar menikmati penggenapan itu. Tuhan sedang membawa kita masuk di dalam satu atmosfer, satu dimensi yang baru. Dan itu melalui ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Ada sesuatu yang disingkapkan oleh Tuhan. Kita nggak akan bisa ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari terakhir ini kalau pikiran kita selalu dipenuhi dengan yang namanya emosi, amarah. Tapi
Coba ketika kita berdiam diri, duduk tenang, Tuhan menyingkapkan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan sedang membawa masuk kita kepada dimensi roh, di mana secara kasat mata, secara jasmani kita nggak tahu, tapi situlah Tuhan singkapkan bahwa segala sesuatunya sedang digenapi. Wow, ini loh bangganya kalau kita ini ada di dalam Dia. Dan itu kemarin beberapa waktu yang lalu itu saya benar-benar lihat itu roh itu bawa saya lihat, wah Tuhan, apa yang sedang terjadi ini? Semuanya ada dan sedang ada di dalam kehancuran. Kalau kita semua yang ada di tempat ini sungguh-sungguh memiliki keintiman dengan Tuhan, kita dengan mudah akan merefleksikan hidup kita itu ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dengan mudah, karena Allah yang bekerja di dalam diri kita dan kita memberikan keleluasaan kepada Dia, sehingga kita dengan mudah merefleksikan, menyatakan itu. Ya Tuhan, ayo kita sama-sama yang ada di tempat ini. Allah sedang mendidik, mengajar, membawa kita untuk kita masuk di dalam dimensi yang baru, mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau semuanya ini sedang terjadi, apa? Kita berdoa supaya COVID ini segera berlalu, pandemi ini segera hilang dari Indonesia. Tidak apa-apa, tidak salah. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Belajar untuk mengerti hatinya Tuhan. Memang dikatakan dalam 1 Tawar kita berdoa untuk kesejahteraan kota, karena kesejahteraan itu adalah kesejahteraan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Dia, senantiasa mengerti hatinya Dia, kita akan katakan, jadilah kehendakmu. Engkau mempunyai rencana yang dahsyat untuk hidupku, untuk rumah tanggaku, untuk keluargaku, untuk gereja di mana Tuhan tempatkan aku, untuk kota, untuk bangsa. Allah mengasihi kita semuanya, dan Dia sedang beracara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Berada dalam kesusahan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Amin. Dan tangan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat nasib-Mu yang tak pernah berubah. Amin. Ku bersyukur kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Pujian-pujian ini. Haleluya. Aku berada dalam kesesakan, meskipun mengalami masalah pandemi yang tidak tahu kita kapan berakhirnya, tapi biarlah kita mengucap, karena kita tahu tangannya terus menopang kita. Dan kita mungkin jatuh, tapi kita tidak akan tergeletak. Amin. Yes, amin. Ku bersyukur
masih bisa beribadah, itu karena kasih-Nya. Berada dalam kesesakan, Buktikan dengan hatimu, bukan hanya dengan bibirmu. mempertahankan hidupku ini. Ya Tuhan, ini hidup. Datanglah kehendak-Mu menyelamatkan aku. Amin. Yesus selalu Dia menyelesaikan masalahmu, apapun masalahmu. Kami memuji Engkau, kami mau bersyukur, menyuarakan kebenaran firman-Mu kepada saudara kami, kepada keluarga kami terdekat, kepada tetangga kami, kepada siapapun yang mungkin kami temui, bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan yang memelihara kami itu. Engkau Allah yang tidak pernah tidak setia atas perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Dan kami adalah keturunan-keturunan Abraham. Dan perjanjian itu tetap berlaku. Tuhan, kami akan memasuk, dan kami sudah memasuki tahun anugerah, di mana Engkau sendiri Tuhan yang menjadi guru, menjadi pengajar. Dan mulut-Mu sendiri Tuhan akan mengajar kami. Dan kami mau Tuhan belajar mempergunakan mulut kami juga untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Mau memberkati hamba-Mu Tuhan. Ibu Erna sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tidak meninggalkan ibadah-ibadah. Biarlah kami tetap tinggal tenang menghadapi masa pandemi ini. Biarlah kami tetap melihat wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, apapun yang dikerjakan, baik Pak Agus maupun Bu Erna, Tuhan yang membuat berhasil. Kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Untuk kami semua Tuhan, kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu dalam nama Yesus.
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, melindungi, memberkati kehidupan mulai pagi ini, siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, pujilah namamu. Yang percaya katakan amin.